Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman wa akhwati fillah, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kita akan sama-sama mudzakarah, mudarasah, saling mengingatkan dan saling memberikan nasihat, di mana pembahasan malam hari ini akan kita bahas adalah di antara sebab tenangnya hati. Dan di dalam makalah yang singkat ini yang kami susun kurang lebih ada 10 poin. Dan waktu kita insya Allah sampai di jam 10, Pak. Masya Allah, 10. Ya, karena 10 penyebab. Ya, Masya Allah. Taib. Ya. Insya Allah makin cepat makin baik, insya Allah. Ya, kita bahas sesingkat-singkat mungkin, ya. Sedikit, tetapi bisa dipahami. Semoga dengan demikian bisa diamalkan. Ini adalah di antara materi lanjutan yang sebelumnya mungkin pernah kita bahas bersama Syekhuna Sahibul Fadilah, yaitu Dr. Malik Husain Sya'ban hafizallahu ta'ala. Karena materi ini adalah berkaitan tentang masalah tazkiyatun nufus. Ya. Bagaimana seorang penuntut ilmu, seorang muslim ataupun muslimah di dalam menjaga kesehatan hatinya. Hati adalah merupakan anggota tubuh yang sangat penting. Begitu pentingnya sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang disepakati riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir adalah ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada satu gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila gumpalan daging tersebut baik, sehat, selamat, maka akan baik pula seluruh anggota tubuh kita. Namun sebaliknya, jika anggota tubuh tersebut atau satu gumpalan daging tersebut rusak, maka dia akan mempengaruhi anggota tubuh yang lainnya. Yang lainnya pun juga bisa ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Dan Nabi SAW memberitahukan bahwasanya satu gumpalan daging tersebut adalah al-qalbu, yang kita kenal dengan hati. Bahkan dalam satu riwayat yang dikeluarkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah adalah ta'ala anhu, juga Nabi SAW telah mengatakan, sesungguhnya Allah tidaklah melihat tampilan, perhiasan yang kalian miliki, dan Allah pun juga tidak melihat daripada bentuk tubuh kalian, tetapi yang Allah lihat itu adalah ila a'malikum wa qulubikum. Yang Allah lihat dari kalian adalah amal kalian dan juga hati kalian. Ketika hati ini baik, hati ini bersih, hati ini selamat daripada penyakit-penyakit hati, maka dia akan memberikan manfaat untuk pemiliknya, terkhusus nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita ingin keadaan kita baik ketika kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan hati yang bersih, ketika dia bertemu dengan Allah Tabaraka wa ta'ala, maka dia akan memberikan manfaat. Dia akan memberikan manfaat. Ya. Sebagaimana di dalam Quran, surah Asy-Syu'ara, bukan suratnya para pemusik, ya.
Bukan, Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti pada hari akhirat tidak lagi memberikan manfaat harta dan juga anak laki-laki yang kita miliki. Tetapi yang akan memberikan manfaat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah illa man atallaha biqalbin salim, yaitu dia membawa hati yang bersih, hati yang baik, hati yang selamat, ya. Maka saat ini kita akan berupaya sedikit di waktu yang sangat singkat ini membahas beberapa faedah yang semoga faedah ini bisa menjadi sebab di antara upaya agar kita menjaga baiknya hati, menjadikan hati kita senantiasa selamat, menjadikan hati kita senantiasa tenang. Tenang di dalam beribadah kepada Allah, tenang di dalam menjalani kewajiban kita, dan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Penyebab yang pertama, dan ini adalah sebab yang paling utama, yang dapat menjadikan hati seorang baik, hati seorang selamat, hati seorang hamba menjadi baik dan sehat dan tenang, adalah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah adalah upaya seorang hamba hanya menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta dan memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dia hanya menyembah Allah di dalam uluhiyahnya, di dalam rububiyahnya, di dalam asma dan sifatnya. Karena inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika seseorang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak diragukan lagi dengan tauhid ini, dia akan banyak mendapatkan kemuliaan, ganjaran dan balasan yang baik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, di antara balasan orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah katakan di dalam Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 96. "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk dari suatu negeri mereka beriman, ini mentauhidkan Allah. Wattaqau, kemudian mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan di antara yang diperintahkan oleh Allah yang paling utama yaitu adalah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyembah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma serta sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan untuk mereka keberkahan. Buah daripada keimanan, Allah akan membukakan keberkahan dari langit maupun juga daripada bumi. Maka ketika seorang hamba ataupun penduduk negeri mereka beriman kepada Allah, mereka mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan banyaknya kebaikan. Barokat artinya adalah banyaknya kebaikan. Keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan. Baik itu kebaikan yang Allah turunkan dari langit ataupun juga yang Allah keluarkan daripada buminya. Bahkan orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan mendapatkan nikmat aman dan nikmat hidayah. Tauhid adalah ibadah yang akan menjadikan kita meraih nikmat aman dan nikmat hidayah. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Siapa yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah syirik. Dia beriman dengan keimanan yang baik, dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan nikmat aman dan juga nikmat petunjuk. Maka tentunya nikmat aman dan nikmat petunjuk ini adalah di antara yang menjadikan seseorang menjadi hatinya tenang.
Kita lihat bagaimana seseorang itu bisa baik dan tenang di dalam beribadah kepada Allah kalau di negerinya itu dicabut nikmat keamanan, nikmat ketentraman, di mana-mana terjadi kerusuhan, di mana-mana terjadi peperangan, di mana-mana terjadi kekacauan. Tentu itu akan menjadikan hatinya gelisah, tidak tenang di dalam beribadah, tidak tenang di dalam menjalani kehidupan dia. Maka untuk mendapatkan nikmat keamanan, agar kita bisa tentram di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah dengan kita mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan negeri kita ini adalah negeri yang saat ini darurat tauhid. Betul-betul membutuhkan yang namanya pendidikan tauhid. Mengingatkan mereka tentang tauhid. Karena di dalam perkara kesyirikan saat ini sudah terjadi di mana saja. Di mana saja. Di dalam dunia olahraga ada namanya kesyirikan. Di dalam percintaan ada namanya kesyirikan. Bahkan dalam candaan yang dilakukan oleh anak-anak kita pun juga ada kesyirikan. Mereka bersumpah, kadang-kadang sumpahnya itu bukan dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi dengan nama ayah dan ibunya. Demi apa katanya? Ya, demi ini dan demi itu. Padahal tidak diperbolehkan kita bersumpah selain menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam apapun yang saat ini kita lakukan dan kita lewati di dalam kehidupan kita, ada yang namanya kesyirikan. Bahkan di dalam dunia kesehatan pun juga ada kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Maka ini adalah di antara upaya agar kita bisa mendapatkan nikmat keamanan dan juga nikmat hidayah, yaitu kita berupaya untuk mentauhidkan Allah. Dan inilah harusnya menjadi pendidikan yang utama yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika mereka ingin meminta, latih mereka untuk meminta terlebih dahulu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mereka ada rasa takut, maka kita hadirkan bahwasanya yang harusnya dia takuti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia berharap, ketika dia menggantungkan suatu harapan, maka sampaikan kepada anak kita, hendaknya dia menggantungkan harapannya tersebut hanya kepada Allah. Dan ketika dia membutuhkan pertolongan, maka diupayakan anak kita ini diarahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini adalah bentuk kita menerapkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan mentauhidkan Allah, kita akan tentram. Mentauhidkan Allah, hati kita akan menjadi tenang. Bagaimana orang yang mentauhidkan Allah tidak tenang, sedangkan dia tahu bahwasanya Robnya ini yang dia sembah adalah satu-satunya, yang tidak ada tandingan, ya, yang dia itu maha mampu, dan dia tidak pernah meninggalkan hambanya. Dia selalu berada dekat dengan hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Apalagi ayat-ayat yang ingin menjadikan hati seorang hamba itu tidak tenang. Ayat-ayat ini menjadikan hati seorang hamba menjadi tenang. Dia pengen meminta sesuatu, Allah punya segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia pengen meminta, minta kapan saja. Karena Allah selalu berada dekat dengan dia. Ilmu Allah dekat dengan dia. Pendengaran Allah dekat dengan dia. Sami'un, alimun, khabirun, hakimun. Ya. Dan Allah maha adil. Dan tidak akan pernah menyia-nyiakan daripada usaha dan ibadah yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang telah melakukan kebaikan. Maka apalagi ayat yang harusnya menjadikan seorang hamba itu tenang. Cukup ayat-ayat yang tadi. Bahwasanya kita mendapatkan apa saja dan Allah punya apa saja. Minta kepada Allah yang maha memiliki segala sesuatu. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya walaupun sesaat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tetapi kalau dia meminta kepada manusia, terkadang manusia itu ngantuk, terkadang manusia itu tertidur, terkadang manusia tidak mampu untuk memberikannya, tetapi Allah maha mampu untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka tauhid adalah betul-betul perkara yang utama yang dapat menjadikan hati seorang hamba menjadi tenang, tentram di dalam beribadah dan menjalani permasalahan yang dihadapi di atas kehidupan dunia ini. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, a'zam asbabi syarhis sadar at-tauhid. Di antara yang dapat menjadikan hati itu menjadi tenang atau dada menjadi lapang, yaitu adalah tauhid.
perkara yang paling agung, perkara yang paling mulia, yang dapat menjadikan hati seorang hamba menjadi tenang, atau menjadikan dada seorang hamba menjadi lapang, yaitu adalah tauhid. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Sehingga nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sejauh mana kesempurnaan, kekuatan, dan bertambahnya tauhid, maka sejauh itu pula kelapangan yang akan dimiliki oleh seorang hamba di dalam dadanya. Makin kuat tauhid kita, maka akan makin tenang hati kita. Makin kuat tauhid kita, maka akan makin lapang dada kita. Yang kedua, di antara sebab yang menjadikan hati kita tenang dan lapang dada, yaitu adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya di saat 3 hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan wasiat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Janganlah salah satu di antara kalian meninggalkan dunia ini kecuali dia dalam keadaan senantiasa berupaya berprasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berupaya berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala, ini adalah upaya agar dia bisa mendapatkan ketenangan. Karena kalimat-kalimat yang baik yang dihadirkan di dalam prasangka dia kepada Allah Tabaraka wa taala akan melapangkan hatinya. Ketika dia mendapatkan ujian, dia berprasangka baik kepada Allah bahwasanya ujian itu tidak akan melewati daripada kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika dia mendapatkan kesulitan, maka dia akan berprasangka baik kepada Allah. Sungguh setelah kesulitan ini, ada janji yang Allah telah ingatkan dan berikan kepada hambanya, bahwasanya akan datang yang namanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Dan sungguh ketika seorang hamba berupaya untuk bertakwa di dalam menjalani kehidupan dia di atas muka bumi ini, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Fa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ketika dia terus berprasangka baik kepada Allah, ini akan menjadikan dadanya makin lapang, hatinya makin tenang. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah Tabaraka wa taala, kemudian dia berprasangka baik kepada Allah bahwasanya ujian ini adalah sebagai penghapus dosa, maka dia akan dihapuskan dosanya dengan ujian tersebut. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah dengan ujian, musibah yang Allah timpakan kepada dia adalah sebagai tanda cintanya Allah, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan dia ujian. Maka dia akan berprasangka baik ketika mendapatkan ujian, musibah, bahwasanya ini adalah merupakan tanda cinta dari Allah Tabaraka wa taala. Maka ketika dia berprasangka baik demikian kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepada aku, kata Allah Tabaraka wa taala, yaitu seorang hamba jika terus dia berprasangka baik kepada Rabbnya, falahu, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Wa in dhanna syarran falahu. Namun sebaliknya, jika dia berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan itu pula lah yang akan Allah berikan kepadanya. Sehingga dari hadis yang mulia ini, kita mendapatkan faidah bahwasanya balasan yang akan Allah berikan kepada hambanya itu sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketika dia berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan itu yang akan Allah berikan kepadanya.
namun sebaliknya jika dia berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa taala, maka keburukan itulah yang akan Allah timpakan, yang akan Allah berikan kepadanya disebabkan dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita telah berdoa dan bermunajat dengan waktu yang sangat lama, dengan jumlah yang sangat banyak, namun teruslah kita berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya doa kita ini pasti akan dikabulkan. Karena ini adalah janjinya Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila hambaku berdoa kepada aku, maka aku akan kabulkan, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Di dalam Quran surat Ghafir pun, ayat yang ke-60, Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan janjinya kepada hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan perkenankan, aku akan kabulkan, aku akan berikan apa yang telah diminta oleh hambanya. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan mungkin Allah mulai bosan, mungkin Allah tidak suka, mungkin Allah tidak mau mengabulkan, mungkin Allah tidak sayang lagi, mungkin Allah benci. Maka sebagaimana prasangka dari hambanya kepada Rabbnya seperti itu, maka itulah yang akan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia mengatakan Allah benci sama dia, maka benci itulah yang akan Allah berikan kepadanya. Kalau dia mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doanya, maka doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh balasan yang Allah berikan sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, sebab lapangnya dada dan tenangnya hati, atau sebab bersihnya hati ini adalah senantiasa kita mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Ketika tubuh kita ini sakit, kita pergi ke klinik untuk mencari obat yang itu bisa membuat badan kita makin sehat. Maka ketika hati ini sakit, hendaknya dibawa juga ke klinik untuk mencari ramuan, untuk mencari sesuatu yang akan dijadikan sebagai penawar obat agar bisa hati tersebut menjadi sehat. Dan klinik daripada hati yang sedang sakit adalah majelis ilmu. Majelis ilmu adalah merupakan tempat terapinya hati yang sedang sakit, hati yang sedang gersang, hati yang sedang rusak, hati yang sedang hancur. Maka pergilah dia ke majelis ilmu. Carilah majelis ilmu yang membahas Al-Quran, majelis ilmu yang membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sebaik-baik obat yang dapat menjadikan hatinya menjadi sembuh, menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah Allah, mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka mengkajinya, kemudian melainkan mereka akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama adalah diturunkannya ketenangan, nazalat alaihimus sakinah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian diliputi oleh rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan dikelilingi oleh wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah. Namanya akan dibangga-banggakan, disebutkan oleh Allah di makhluk yang berada di sekitar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan inilah yang tadi kita berupaya mencarinya. Dan ternyata ketenangan itu ada di dalam majelis ilmu. Selama memang niatnya adalah ikhlas mencari ilmu, selama niatnya hadir di majelis ilmu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan mendapatkan ketenangan di dalam majelis ilmu. Mana ada kita lihat orang kalau keluar dari majelis ilmu tiba-tiba marah-marah. Wah, ustadz nih. Ya, dan seterusnya. Yaitu biasanya orang yang baru belajar, ya. Tetapi kalau yang sudah terbiasa belajar, bahkan dia candu untuk terus belajar, ya. Candu ilmu tidak membahayakan, tetapi kalau candu dengan hal-hal yang lain bisa membahayakan. Dan tidak ada satupun yang rugi di dalam majelis ilmu. Maka Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk bisa hadir di majelis
ilmu. Karena sedikit saja faidah yang kita dapatkan, bisa jadi sedikit ilmu yang kita dapatkan itulah yang membuat kita mudah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan hadir di majelis ilmu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti suatu jalan, kemudian dia niatkan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah tabaraka wa taala. Tidak ada satupun yang rugi yang kita lakukan di dalam majelis ilmu, semuanya bernilai pahala. Langkah kaki kita sudah menjadi apa? Upaya untuk dimudahkan masuk ke dalam surga. Bahkan kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik, siapa yang keluar dari rumahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji. Dan tentu orang yang berada di jalan Allah bukanlah orang yang digolongkan sebagai orang yang sia-sia. Pasti orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Bahkan mencatatnya kita daripada ilmu. Sekalipun mungkin kita tidak memahami apa yang kita catat, mungkin kita menulis setiap huruf yang kita dengarkan, setiap kata dan kalimat yang kita dengarkan dari penyampaian guru kita catat aja. Itu sudah termaksud daripada ibadah. Karena apa? Karena kita telah mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan. Sebagaimana hadis ini juga dikutip oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala di dalam kitabnya Adab dan Akhlak Para Penuntut Ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan tulisan. Tuh, kita mengikat ilmu dengan tulisan. Dan di sini hadisnya umum, mau kita paham atau kita tidak paham, maka itu sudah mendapatkan apa? Pahala. Begitupun juga kita bertanya tentang masalah ilmu. Sekalipun pertanyaan kita mungkin tidak sempat dijawab oleh guru kita, oleh ustadz kita, upaya untuk bertanya itu saja sudah mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena kita telah mengamalkan perintah Allah tabaraka wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada yang ahli ketika kalian tidak mengetahui. Maka di situ dituntut untuk bertanya saja, tidak dituntut untuk mendapatkan jawaban. Kalau dijawab alhamdulillah, tetapi kalau tidak menjawab, ya nanti cari lagi kesempatan yang lain untuk kembali bertanya. Dan kita bersabar mendapatkan jawaban dari guru, itu sudah merupakan apa? Usaha yang akan bernilai pahala besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ini kesabaran yang baik di dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat perkataan yang indah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Sebagaimana tubuh itu membutuhkan makanan, maka hati pun membutuhkan makanan. Apa perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala? Al-ilmu ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu. Ilmu itu adalah makanan dan minuman serta obatnya hati. Sebagaimana tubuh kita ini membutuhkan asupan makanan dan gizi, bahkan vitamin dan obat, maka begitu juga hati kita ini membutuhkan makanan, suplemen, vitamin yang bisa menjadikan hati kita ini baik, yang bisa menjadikan hati kita ini sehat, yaitu adalah ilmu. Ilmu. Maka ilmu akan menenangkan hati kita. Bagaimana hati seorang hamba itu tidak tenang dengan ilmu? Ketika dia beribadah tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika dia beribadah, kemudian dia yakin daripada ibadah yang dilakukan itu dibangun di atas ilmu, apakah akan menghadirkan keraguan? Maka jawabannya tidak. Ketika dia sholat, dia tahu tata cara sholat, kaifiat dan sholat yang dia lakukan, bacaan yang dia baca di dalam sholat, dia tahu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apakah akan menghadirkan keraguan? Jawabannya tidak. Dia akan tenang di dalam melaksanakan salat. Ketika dia berpuasa pun demikian. Dia akan tenang di dalam melaksanakan puasanya. Ketika dia melaksanakan apapun ibadah, yang itu dibangun di atas ilmu, mesti akan menghadirkan yang namanya ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Karena apa yang dia lakukan tersebut, sesuatu yang telah dibangun di atas kepastian. Yaitu dibangun di atas
ilmu, petunjuk yang ada dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang itu tidak tenang dengan ilmu? Karena ilmu itu adalah cahaya. Ketika kita melewati suatu tempat, kemudian tidak ada cahaya yang membantu untuk menerangi jalan yang kita lewati, bagaimana perasaan kita, Pak? Takut, khawatir, takut nanti tiba-tiba ada lubang, ada hal-hal yang dapat membahayakan, entah itu mungkin kesandung batu, atau tidak terlihat hewan-hewan yang bisa membahayakan kita di jalan. Maka ketika kita melewati jalan, kemudian ada cahaya, hati kita akan nyaman dan tenang. Maka begitupun di dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita menjalani kehidupan dunia ini, ada cahaya, maka hati kita akan tenang. Dan cahaya kehidupan adalah ilmu. Makanya pernah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diberikan nasihat oleh gurunya Waqi' rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang banyak melakukan maksiat. Bahkan Hasan Al-Basri di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, beliau pernah berkata, ad-dunya kulluha zulmah. Dunia itu semuanya kegelapan. Dunia itu semuanya kegelapan, ya. Illa majalisal ulama, kecuali majelisnya ahlul ilmi, yaitu majelis ilmu. Ad-dunya kulluha zulmah. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unatun. Dunia itu adalah tempat yang dilaknat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tempat yang terlaknat dunia ini, kecuali dua golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala, illa dzikrullah, yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah, wa mawala, dan terus berupaya untuk mengingat Allah, wa aliman wa muta'alliman. Kemudian yang kedua, yang tidak mendapatkan laknat dari Allah adalah orang yang berupaya untuk berilmu, mempelajari ilmu, wa muta'allim, dan juga untuk mempelajari ilmu. Orang yang berupaya mengajarkan ilmu dan orang yang berupaya mempelajari ilmu. Ini adalah golongan yang tidak akan mendapatkan laknatnya Allah tabaraka wa taala, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Maka bagaimana orang itu tidak tenang dengan ilmu? Dia dijauhkan dari laknatnya Allah. Apa itu laknat, Pak? Laknat itu adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah tabaraka wa taala. Maka orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, maka adalah orang yang dijauhkan dari laknatnya Allah. Dia senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah tabaraka wa taala. Bagaimana seorang anak tidak tenang, ya, bagaimana seorang anak itu hatinya akan gelisah, sedangkan orang tuanya selalu memberikan kasih sayang. Pasti dia akan mendapatkan kenyamanan dan ketentraman. Begitu juga dengan seorang hamba. Ketika terus dia mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dengan dia mempelajari ilmu, maka itu akan menjadikan hatinya tentram, hatinya tenang, dan dadanya pun juga menjadilah lapang. Maka teruslah kita mempelajari ilmu, karena tidak ada satupun yang sia-sia daripada upaya kita untuk mempelajari ilmu. Kemudian sebab yang keempat, agar seorang muslim bisa meraih dada yang lapang, hati yang tenang, adalah berupaya untuk berzikir dan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berzikir adalah upaya seorang hamba dengan hati dan lisan mengingat Allah, berdoa, bermunajat. Dan doa itu bukan hanya sekedar amalan lisan, tetapi dia juga amalan hati. Hendaknya hati ini ketika dia berzikir kepada Allah, memahami apa yang dia baca. Ketika kita berdoa, lisan ini bermunajat, meminta kepada Allah, maka berupaya hati ini juga ikut hadir, bermunajat, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka zikir dan doa adalah amalan lisan dan juga amalan qalbu, amalan hati. Ketika seorang hamba senantiasa dia berzikir kepada Allah, apalagi dengan zikir yang banyak, karena inilah yang diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan untuk zikir yang dengan jumlah yang banyak, tidak jumlah yang sedikit.
Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 45. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha katsira." Ingatlah Allah tabaraka wa ta'ala dengan zikir yang banyak, katsira, bukan qalila. Ya. Bukan zikir yang sedikit atau ala kadarnya, tidak, tetapi di sini Allah memerintahkan berzikirlah kepada Allah dengan jumlah yang banyak. Wadhkurullaha katsira. Agar apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian mendapatkan keberuntungan. Tuflih artinya adalah al-falah, yaitu keberuntungan. Maka tentu orang yang beruntung adalah orang yang akan akan mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, ya. Tidak mungkin orang tersebut tidak tenang hatinya, sedangkan dia mendapatkan janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai orang yang beruntung. Orang yang beruntung mesti hatinya menjadi tenang. Orang yang beruntung mesti hatinya menjadi nyaman. Ya. Maka di antara upaya agar seorang hamba beruntung, yang menjadikan hatinya tenang dan nyaman, yaitu adalah senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena zikir dapat menjadikan hati seorang hamba menjadi tenang. Sebagaimana ini dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam firman-Nya, Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat 28. Surat ke-13, ayat ke-28. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Alladzina amanu." Adapun orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Maka ketika kita sedang dirundung masalah, dihujani musibah, masalah yang datang silih berganti, janganlah sampai perkara-perkara tersebut menjadikan lisan kita kering daripada berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Berdoalah kepada Allah, tentunya dengan memperhatikan adab-adab di dalam berdoa. Di antara adab di dalam berdoa, yaitu hanya meminta kepada Allah. Di antara adab berdoa, meninggalkan dosa. Karena pernah suatu ketika Nabi SAW menceritakan orang yang dia sedang safar. Safar ini adalah keadaan di mana seseorang kalau dia berdoa, doanya mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zakara rajul yutilus safar as'ath akbar. Dia melaksanakan perjalanan yang sangat panjang sehingga menjadikan bajunya kusut dan dia tertutup dengan debu karena melewati perjalanan di gurun pasir. Yamutu yadahi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya, mengadahkan tangannya ke langit, ila sama. Dan ini juga diantara adab di dalam berdoa. Kalau kita berdoa dengan mengangkat tangan, maka doa kita akan besar dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah malu ketika seseorang mengangkat tangannya kemudian dia menurunkan, Allah tidak mengabulkan doanya. Maka ini adalah diantara upaya di dalam adab berdoa, agar doa kita besar kemungkinan diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala doa kita. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan orang ini ketika dia berdoa, padahal dia berdoa pertama dalam keadaan safar. Kemudian yang kedua, dia mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga, dia mengucapkan di antara nama Allah yang paling baik, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik lagi mulia, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah yang indah tersebut, yang kita kenal diantaranya nama-nama yang ada di dalam Asmaul Husna. Maka ini pun juga diantara adab di dalam berdoa. Pernah suatu ketika Nabi melewati orang yang sedang berdoa, dia mengatakan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, baru memuji nama Allah dengan mengucapkan ya dzal jalal, wahai zat yang memiliki keagungan, wal ikram, dan juga kemuliaan. Apa kata Nabi kepada orang tersebut yang belum meminta, padahal baru memuji, baru mengawali doanya dengan pujian kepada Allah, dengan nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Kemudian apa kata Nabi SAW? Qodistujibalak. Doa yang kamu akan minta sesaat lagi setelah ini, sudah dikabulkan oleh Allah. Nah kalau sudah dikabulkan, apakah orang ini tidak lagi meminta? Kalau sudah dikabulkan, Pak, apakah tidak lagi orangnya meminta?
Oh, gaspol, Pak. Saat ini, Pak, Anak kasih tahu antum, masuk ke toko sini, apa yang akan antum ambil, semuanya untuk antum. Antum bakal ngambil cuma satu dua aja gitu. Pasti antum ambil semuanya yang bisa antum ambil ya. Mungkin orang ini baru mau meminta satu dua doa, tetapi ketika mendapatkan kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kudistujibalak, doamu yang akan engkau minta telah dikabulkan oleh Allah, pasti dia akan memperbanyak doanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi tadi ibrahnya apa yang kita ambil dari pelajaran kisah ini, karena dia memulai doanya dengan nama-nama Allah yang indah. Maka ini juga hendaknya kita perhatikan di dalam adab berdoa. Jangan kita terburu-buru langsung kepada hajat kita, kepada inti doa kita, tapi mulailah kita dengan basa-basi, memuji Allah. Kita lihat anak kalau dia merayu orang tuanya minta jajan, pertama minta janjinya satu es krim aja. Tapi habis itu dirayulah orang tuanya, mama baik deh, papa ganteng deh. Kira-kira gimana Pak hati itu Pak ketika dirayu sama anak? Luluh. Padahal yang tadi udah kita yang sendiri berjanji, janji ya satu ya, janji ya satu. Akhirnya ya sudah dua ya. Akhirnya dua. Habis itu dipuji lagi. Kita bakal goyah Pak dengan pujian-pujian tersebut. Itu padahal pujian manusia kepada manusia. Iya. Maka begitulah adab di dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mulailah dengan memuji, menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian orang tersebut dia menyanjung Allah. Dia mengatakan apa? Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia mengucapkan nama Allah yang menerangkan tentang rububiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah diantara sebaik-baik nama yang dimiliki oleh Allah, yang menerangkan tentang rububiyahnya Allah. Ya Rabbi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun itu adalah yang menerangkan tentang rububiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bermunajat, berdoa, mengangkat tangan dalam keadaan safar, kemudian dia memulai dengan mengucapkan Ya Rabbi. Ini adalah keadaan di mana doanya kalau dia minta, besar kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi sangat disayangkan keadaan orang ini ketika dia berdoa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mat'amu haram, makanan yang dia dapatkan dari cara yang haram. Masyrabuhu haram, minuman yang dia minum pun didapatkan dari cara yang haram. Malbasuhu haram, pakaian yang dia kenakan pun juga didapatkan dari cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun tumbuh di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya orang yang berdoa ini adalah orang yang banyak melakukan perbuatan haram. Ya. Fa'anna istajabulah. Kemudian di akhir hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana doa orang ini bisa dikabulkan oleh Allah, sedangkan dia masih melakukan dosa, perbuatan yang haram. Maka dari sini di antara adab di dalam berdoa, hendaknya kita tinggalkan dosa, karena dosa lah yang dapat menjadi penghambat, menjadi hijab terhalangnya doa seorang hamba. Kemudian di antara adab di dalam berdoa, ketika kita mengawali nama Allah, ya, di awal doa dengan nama-nama Allah yang baik, jangan lupa selanjutnya kita tambahkan dengan salawat. Maka makna mungkin kita mendengarkan sering ada orang yang mengucapkan, udah salawatin dulu aja. Salawatin aja dulu. Mau ini, mau mobil, salawatin dulu. Makna daripada salawatin itu artinya apa? Berdoa. Ya, dengan menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa kita, kita bersalawat. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan, bersalawat bukan hanya di awal, tapi juga bisa di pertengahan dan juga di akhir. Makin banyak kita bersalawat di dalam doa kita, maka makin besar kemungkinan doa kita akan diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya yang hasan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalliya ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap doa terhalang sampai dia bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya tersebut. Maka hendaknya kita memperbanyak bersalawat di dalam doa, entah itu di awal, begitu juga nanti kita tambahkan di tengah, dan juga nanti sebagai penutup doa kita. Selanjutnya, sebelum masuk kepada poin yang kelima, doa yang hendaknya juga kita coba untuk kita baca. Karena ini adalah doa di mana dipanjatkan pula oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menenangkan hatinya, melapangkan hatinya, dadanya, untuk memudahkan segala urusannya. Karena urusan kalau sudah dimudahkan tentu akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau hendak menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun,
maka beliau berdoa, terdapat di dalam Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat 25 sampai ayat 28. Surat Toha ayat 25 sampai ayat 28. Rabbish rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, kita perhatikan huruf-hurufnya panjang pendek, karena di dalam bacaan doa pun hendaknya juga memperhatikan huruf dan panjang pendeknya. Rabbish rahli sadari panjang, wa yassirli amri wahlul. Jangan sampai salah ucap. Ya, ntar dibaca bahlul. Wahlul. Ya Allah, lepaskanlah. Uqdatan, sesuatu yang mengikat, ya, min lisani, yang ada di lisanku, yafqahu qauli, sehingga yang lain, ya, mereka yang mendengarkan apa yang aku ucapkan dapat memahami perkataanku. Maka bacalah doa ini agar Allah melapangkan dada kita, kemudian Allah memudahkan segala urusan kita. Nah, ini adalah di antara doa yang hendaknya kita ucapkan. Sebab yang kelima, ya, bersegera meninggalkan dosa. Tadi kita sudah sedikit menyinggung dan membahas tentang masalah adab di dalam berdoa. Ya. Dosa dapat menjadikan hati seorang hamba gersang, kering. Ya. Dan bahkan dosa ini, ya, dapat menjadikan hati seorang hamba tidaklah tenang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya, Nabi SAW bersabda, fa innal khair tuma'ninah. Sesungguhnya kebaikan adalah perkara yang menenangkan. Setiap kebaikan yang kita lakukan mesti menenangkan hati. Habis bersedekah, biasanya hati kita tenang. Habis salat, hati kita tenang. Habis membaca Al-Quran, hati kita tenang. Apapun kebaikan yang habis kita laksanakan, mesti setelahnya akan menghadirkan ketenangan. Ya. Wa inna syarr ribah. Adapun keburukan adalah sesuatu yang dapat menjadikan hati kita tidak tenang, gelisah. Kita lihat orang yang mau mencuri, ya, sekalipun dia telah mengatur strategi waktu, ya, kapan dia akan melakukan pencurian, biar tidak ketahuan, tetapi apakah walaupun dia sudah melakukan strategi tersebut, ya, siasat tersebut, ketika dia melakukan dengan hati yang tenang, maka jawabannya tidak. Ketika dia mencuri, dia melakukannya dalam keadaan hati yang tidak tenang. Kemudian sekalipun tidak ketahuan, berhasil dia mencuri, apakah setelah mencuri hatinya bakal menjadi tenang? Maka jawabannya juga tidak. Dia khawatir dan takut. Takut kalau apa yang telah dia lakukan daripada perbuatan dosa tersebut, mencuri tersebut, diketahui oleh orang lain. Maka dosa tidak akan pernah menjadikan hati pelakunya menjadi tenang. Maka sebaliknya dari situ kita mendapatkan pelajaran. Ketika kita berupaya terus untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan inilah yang akan menjadikan kita selalu tenang. Ya. Maka tinggalkan dosa. Terkhusus saat ini, ya, kita berada di bulan penuh kemuliaan. Di mana dosa-dosa yang kita laksanakan di bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dikutip penjelasan ini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini akan dilipat gandakan pahalanya, namun sebaliknya jika dilakukan di dalam bulan-bulan haram ini satupun dosa ataupun sedikit dosa, itu bisa dilipat gandakan juga balasannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hukumannya dan catatan dosanya. Maka tentu ini adalah menjadi peringatan bagi kita di bulan haram untuk bersegera berubah, tinggalkan dosa, karena perubahan itu datangnya dari pribadi kita. Usaha untuk bisa berubah datangnya adalah dari usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd Allah telah mengingatkan kepada kita, Allah tidak akan merubah keadaan seorang hamba, suatu kaum, sampai mereka sendiri ada upaya
untuk merubah keadaan mereka. Saat ini kita bisa mengaji, merubah rasa malas kita, menghilangkan rasa malas kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Apa yang bisa membuat kita bisa hadir kalau bukan adanya usaha diri sendiri? Apa yang saat ini bisa mengupayakan kita bisa melaksanakan salat tepat pada waktunya, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar, kalau itu bukan berangkat daripada upaya kita sendiri. Maka perubahan seorang hamba, baik itu perubahan yang diridhai oleh Allah ataupun perubahan yang dibenci oleh Allah, itu semuanya apa yang kembali kepada usaha yang telah dia lakukan. Sesungguhnya perubahan itu datang dari diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, senantiasa berupaya untuk bersegera melakukan amal soleh. Berupaya bersegera untuk melakukan amal soleh. Bersegera bukan berarti dituntut untuk banyak melakukan jumlah amal solehnya. Bersegera itu artinya kalau ada kesempatan untuk melakukan, sekalipun tidak banyak seperti sedekah. Walaupun kita hanya 2.000, 5.000, uang yang mungkin bisa kita sedekahkan di kotak infak, atau untuk kita berikan kepada saudara kita yang memang mereka membutuhkan, daripada anak-anak yatim, saudara kita kaum muslimin yang miskin, ataupun yang fakir, sekalipun sumbangan kita tidak banyak, tetapi kita berupaya untuk konsisten, continue, maka ini adalah kriteria amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ibadah itu yang dituntut adalah pertama, upaya dia untuk baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian yang kedua adalah berupaya untuk bersegera, jangan disia-siakan. Walaupun itu tidak banyak tetapi continue. Jadi kalau kita membahas amal itu pertama secara kualitas, ahsanu amala. Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah berkata, makna daripada ahsanu amala dikutip penjelasan Fudail bin Iyad ini oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bahwasanya makna daripada ahsanu amala atau kriteria daripada ahsanu amala pertama adalah ikhlas, yang berupaya betul-betul ikhlas di dalam ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah kriteria daripada ahsanu amala selain daripada ikhlas, yaitu adalah aswab, betul-betul berupaya sesuai dengan petunjuk di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah pembahasan pertama dari amal. Jadi pembahasan amal itu pertama dari kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah daripada kontinuitasnya, konsistensinya, berupaya untuk segera melakukannya, walaupun tidak banyak, tetapi berkelanjutan, walaupun tidak besar, tetapi terus dilaksanakan mudawamah. Maka itu adalah merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang konsisten, berkelanjutan, continue dilakukan, terus-terusan dia upayakan untuk dilaksanakan, wa in qalla, sekalipun amalan tersebut sedikit, seperti baca Al-Quran, mungkin dia hanya bisa 1 ayat dalam 1 majelis, dalam 1 waktu sholat, atau 2 ayat, maka cukup. Nanti di sholat selanjutnya ditambahkan lagi 2 ayat, di sholat selanjutnya ditambahkan lagi 2 ayat, terus ditambahkan. Setelah itu, dia upayakan untuk apa? Konsisten, continue, mudawamah. Dan ini adalah kriteria amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah kita untuk melakukan amalan, sekalipun itu tidak besar dan tidak banyak, karena bisa jadi kesempatan setelahnya kita tidak lagi mendapatkan untuk bisa melaksanakan amal tersebut, dan akan menjadi penyesalan. Ketika tidak ada lagi kesempatan untuk bisa beramal, maka itu akan berbuah penyesalan. Padahal kita sebelumnya mendapatkan kesempatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakannya, tetapi kita tunda-tunda, bahkan kita abaikan. Kita biarkan kesempatan tersebut berlalu tanpa kita berupaya untuk melakukan kesempatan tersebut dengan amal soleh. Kita lihat penyesalan orang-orang fasik, orang-orang kafir, yang mereka mendapatkan kesempatan dan kemampuan, kesempatan dan kemampuan. Kadang orang yang dia punya kesempatan, tetapi tidak punya
kemampuan. Sebaliknya dia punya kemampuan, tetapi belum tentu ada kesempatan. Ya, maka tentunya ketika kita mendapatkan kesempatan dan kemampuan, maka coba kita bersegera untuk melaksanakan amal. Jangan sampai kita termaksud daripada orang yang berkata di dalam Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 99 dan ayat yang ke-100, di mana orang-orang kafir mau berkata kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku di dalam kehidupan dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melaksanakan satu amal soleh yang dahulu aku pernah tinggalkan. Jadi sebanyak amal soleh yang pernah dia tinggalkan, dia berharap diberikan kehidupan kembali oleh Allah di dunia ini hanya untuk melakukan satu amal. Karena dia berharap satu amal walaupun itu sedikit bisa menyelamatkan dia daripada siksa api neraka. Satu amal walaupun sedikit bisa menjadikan dia meraih rahmatnya Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah kita. Badiru bil a'mali fitanan kakita'il lail al-mudlim. Karena perintah untuk bersegera melaksanakan amal adalah merupakan perintah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukankah kita melihat juga banyaknya ayat yang memerintahkan kita untuk bersegera di dalam beramal? Fastabiqul khairat. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 pun Allah telah menerangkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan bersegeralah kalian meraih surganya Allah. Bagaimana kita bisa meraih surganya Allah? Yaitu adalah dengan iman dan amal soleh. Ya, alladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan orang yang melaksanakan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Di akhir-akhir ayat daripada Quran surat Al-Kahfi, Allah menerangkan di antara upaya agar seorang hamba bisa meraih surganya Allah, apalagi surga yang paling mulia, yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, yaitu adalah dengan baiknya imannya serta memperbanyak amal soleh. Dan tentunya tadi pembahasan amal soleh tidak lepas daripada dua pembahasan. Pertama kualitasnya, kemudian yang kedua adalah upaya untuk dilanjutkan konsistensinya. Baik, maka itu mungkin saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Adapun untuk golongan-golongan selanjutnya cukup kita bacakan saja. Golongan yang ketujuh atau sebab yang ketujuh agar bisa meraih hati yang tenang adalah senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kualitas agama seseorang itu tergantung temannya. Ya. Bertemanlah dengan teman yang soleh. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran. Tilawatul Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan syifa lima fis sudur, penyembuh daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 57. Kemudian sebab yang ke-9, berdoa ya. Tadi sudah ya doa ya. Yang ke-9 ini sudah kita terangkan sebelumnya, yaitu adalah berupaya untuk bersegera ya, melakukan kebaikan. Kalau tadi berupaya untuk meningkatkan kualitas, adapun sekarang berupaya untuk bersegera. Kemudian yang ke-10 adalah senantiasa membersihkan hati dari sifat hasad dan juga cinta dunia. Karena sifat hasad adalah sifat yang membuat manusia itu menjadi selalu tidak tenang hatinya. Sehingga ada di dalam pepatah kita mengatakan, apa Pak? Lebih hijau rumput tetangga. Padahal tetangganya tidak punya rumput Pak. Ya, ini diakibatkan apa? Diakibatkan karena adanya sifat hasad. Kemudian adanya cinta dunia, hubbud dunia. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, manhuman la yashba'an. Ada dua golongan yang tidak akan pernah merasa kenyang, yaitu pemilik ilmu dan pemilik dunia. Orang yang mencari ilmu hatinya akan tenang. Adapun orang yang mencari dunia, hatinya akan senantiasa gelisah. Tetapi kebanyakan kita lebih mencari dunia. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Maka ini mungkin penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan dari beberapa faedah yang telah kami susun. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
menjadikan hati kita bersih, selamat, tenang dan tentram di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah di atas ketaatan. Semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga setiap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga setiap doa kita yang telah kita panjatkan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.